Selamat datang pada presentasi kali ini dengan topik sifat elektrik dan magnetik material. Pada bagian ini, kita akan membahas konsep dasar yang sangat penting dalam memahami perilaku material terhadap medan listrik dan medan magnet. Pembahasan meliputi konduktivitas, resistivitas, kapasitansi, permeabilitas, serta fenomena histeresis magnetik yang sering dijumpai dalam berbagai aplikasi teknik. Medan listrik terbentuk oleh distribusi muatan listrik, sedangkan medan magnet dihasilkan oleh arus listrik atau magnet permanen. Kedua medan ini saling berhubungan dan mempengaruhi perilaku material di sekitarnya. Dalam dunia teknik, pemahaman tentang medan ini sangat penting untuk merancang sistem elektronik, elektromagnetik, dan komponen listrik lainnya. Konduktivitas listrik menunjukkan kemampuan suatu material untuk menghantarkan arus listrik. Tabel berikut menampilkan berbagai bahan dengan nilai konduktivitas yang berbeda-beda, mulai dari logam seperti tembaga dan aluminium yang merupakan konduktor unggul, hingga bahan seperti kaca dan mika yang termasuk isolator. Sementara itu, bahan seperti silikon dan germanium dikenal sebagai semikonduktor yang banyak digunakan dalam komponen elektronik. Resistivitas adalah ukuran ketahanan suatu material terhadap aliran arus listrik. Semakin tinggi resistivitas, semakin sulit arus mengalir. Nilai resistivitas dapat berubah akibat suhu, komposisi, dan struktur kristal material. Pemahaman resistivitas sangat penting, misalnya dalam memilih bahan untuk kabel listrik, elemen pemanas, maupun resistor dalam sirkuit elektronik. Kapasitansi menggambarkan kemampuan suatu material atau sistem untuk menyimpan muatan listrik. Semakin besar kapasitansinya, semakin banyak muatan yang dapat disimpan. Nilainya dipengaruhi oleh luas permukaan elektroda, jarak antar elektroda, dan jenis bahan dielektrik. Dalam dunia teknik, kapasitansi yang digunakan pada kapasitor, penyaring frekuensi, hingga sistem penyimpanan energi seperti baterai. Magnetisasi menggambarkan sejauh mana suatu material dapat dimagnetkan. Ada dua jenis utama, yaitu magnetisasi permanen dan magnetisasi terinduksi. Magnet permanen memiliki momen magnetik yang tetap, sedangkan magnetisasi terinduksi terjadi saat material netral dikenai medan magnet eksternal. Selain itu, fenomena domain magnetik menjelaskan bagaimana orientasi domain dalam material kecil menentukan kekuatan dan arah magnetisasi keseluruhan. Permeabilitas magnetik menunjukkan kemampuan material untuk mengalirkan garis medan magnet di dalamnya. Material ferromagnetik seperti besi memiliki permeabilitas tinggi sehingga sangat mudah diagnetik medan magnet. Sebaliknya, material diamagnetik seperti udara memiliki permeabilitas rendah dan cenderung menolak medan magnet. Karakteristik ini sangat penting dalam desain komponen elektromagnetik seperti motor, transformator, dan sensor. Pemahaman sifat elektrik dan bahan magnetik memiliki penerapan yang luas. Dalam bidang elektronik, digunakan untuk merancang resistor, kapasitor, dan transistor.
Dalam peralatan listrik, sifat ini membantu menentukan bahan isolator dan konduktor yang efisien. Di sisi lain, sifat magnetik dimanfaatkan dalam motor, generator, transformator, hingga sistem energi seperti panel surya dan sel bahan bakar. Semua ini menunjukkan betapa pentingnya sifat-sifat material dalam dunia teknik modern. Untuk memahami dan memastikan kinerja material, dilakukan berbagai pengujian seperti uji resistivitas dan konduktivitas untuk menilai kemampuan menghantarkan arus, uji kapasitansi untuk melihat kemampuan penyimpanan muatan, serta uji permeabilitas dan induktansi untuk memancarkan magnetiknya. Semua pengujian ini membantu menentukan bahan yang paling tepat untuk kebutuhan teknis tertentu.